Bapak Joko Widodo turun ke Rempang Galang dan memberi solusi terbaik tanpa merugikan atau menginjak-injak harkat martabat masyarakatnya. Apabila tidak ada penyelesaian dan suara dari bangsa Melayu di setiap penjuru tidak didengar, maka kami akan hadir Rempang Galang pada aksi selanjutnya. Bagi kami bangsa Melayu, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bertekuk lutut menjadi pengkhianat bangsa Melayu. Ini salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Urusan kayak gitu sampai presiden. Jadi saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat. Pandangan kami begini, bahwa walaupun investasi dibutuhkan oleh negara, investasi itu harus dijadikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat di lingkungan yang menjadi destinasi investasi itu sendiri. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Investasi itu harus dikembalikan kepada tujuan asalnya, yaitu untuk kemaslahatan masyarakat. Maka harus dijadikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di lingkungan destinasi dari investasi itu sendiri. Dan masyarakat tidak boleh menjadi korban. Rempang ini kan urusannya ada investasi ditempatkan di sana dan kemudian timbul masalah dengan masyarakat di lingkungan setempat. Saya sudah sampaikan urusan yang di Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Apapun juga, kesentosaan dari masyarakat itu nomor satu. Resiko-resiko investasi itu hitungan terkemudian. Pertama-tama, kesentosaan masyarakat itu harus dijaga. Tidak boleh masyarakat menjadi korban, karena itu berarti melenceng dari tujuan investasi itu sendiri. Pulau Rempang yang terletak di selatan Pulau Batam telah menjadi pusat perdebatan dan keprihatinan terkait investasi yang tidak merata di wilayah tersebut. Meskipun Batam secara keseluruhan telah menarik banyak investasi yang berpotensi untuk pertumbuhan ekonomi, kisah masyarakat Pulau Rempang menceritakan cerita yang berbeda. Sejumlah warga Pulau Rempang telah merasakan dampak negatif dari investasi yang tidak merata di Batam. Mereka melaporkan kesulitan dalam mengakses pekerjaan dan akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Kondisi infrastruktur yang belum memadai juga menjadi masalah serius di Pulau Rempang. Salah seorang warga setempat, Ahmad, mengungkapkan, investasi besar-besaran telah datang ke Batam, tetapi kami di Pulau Rempang sering merasa terpinggirkan. Kami butuh lapangan pekerjaan yang layak dan fasilitas umum yang memadai. Organisasi dan pemimpin masyarakat seperti Nahdlatul Ulama atau NU dan Yahya Stakuf telah menyuarakan keprihatinan atas situasi ini. Mereka mendesak pemerintah dan investor untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat Pulau Rempang dan memastikan bahwa dampak positif dari investasi tersebut merata dan berkelanjutan. Sementara Pulau Batam terus berkembang sebagai pusat ekonomi, penting untuk memperhatikan bahwa pertumbuhan tersebut tidak boleh meninggalkan sebagian besar penduduknya. Diperlukan upaya serius dari semua pihak untuk mengatasi penderitaan masyarakat Pulau Rempang dan memastikan bahwa mereka juga merasakan manfaat dari investasi yang telah datang.
Bapak Joko Widodo turun ke rempang galang dan memberi solusi terbaik tanpa merugikan atau menginjak-injak harkat martabat masyarakatnya. Apabila tidak ada penyelesaian dan suara dari bangsa Melayu di setiap penjuru tidak didengar, maka kami akan hadir rempang galang pada aksi selanjutnya. Bagi kami bangsa Melayu, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bertekuk lutut menjadi pengkhianat bangsa Melayu. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Urusan kayak gitu sampai presiden. Jadi saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat. Pandangan kami begini, bahwa walaupun investasi dibutuhkan oleh negara, investasi itu harus dijadikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat di lingkungan yang menjadi destinasi investasi itu sendiri. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Investasi itu harus dikembalikan kepada tujuan asalnya, yaitu untuk kemaslahatan masyarakat. Maka harus dijadikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di lingkungan destinasi dari investasi itu sendiri, dan masyarakat tidak boleh menjadi korban. Rempang ini kan urusannya ada investasi ditempatkan di sana dan kemudian timbul masalah dengan masyarakat di lingkungan setempat. Saya sudah sampaikan urusan yang di Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Apapun juga kesentosaan dari masyarakat itu nomor satu. Resiko-resiko investasi itu hitungan terkemudian. Pertama-tama kesentosaan masyarakat itu harus dijaga. Tidak boleh masyarakat menjadi korban, karena itu berarti melenceng dari tujuan investasi itu sendiri.